Salam olahraga, apa kabar pemirsa pecinta olahraga Sumatera Utara? Kita berjumpa kembali dalam program acara Dialog Olahraga. Kita berbicara tentang Pekan Paralimpik Nasional. Ini merupakan suatu wadah untuk membangkitkan semangat dalam berprestasi dan berolahraga disabilitas. Nah, tahun ini direncanakan Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah Peparnas 2024 di bulan Oktober. Seperti apa kesiapannya? Untuk membahas hal tersebut di tema dialog kita pada kesempatan kali ini mengambil judul Persiapan Sumatera Utara untuk Peparnas 2024. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir narasumber yang kompeten dalam menjawab tema kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya perkenalkan ada Bung Budi Caputra. Beliau adalah Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sumatera Utara. Salam olahraga Bung Budi, apa kabar? Jaya Sportif. Jaya Sportif. Dan tidak kalah kece-nya dari Bang Budi, ada juga Bung Alan Sastra Ginting. Beliau adalah legenda atlet nasional, ada juga yang merupakan Ketua Nasional Paralimpik Komite. Salam olahraga, Bung Alan. Sportif. Jaya Sportif. Dan pemirsa, langsung aja kita tanya-tanya kepada narasumber kita di kesempatan kali ini seperti H2C, harap-harap cemas ya Bung Budi, pengurus, pelatih dan semua yang terlibat dalam Peparnas 2024. Seperti apa komitmennya pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kesiapannya Bung Budi untuk menghadapi Peparnas 2024 ini? Baik, selamat sore. Selamat sore. Bang Lukman, selamat sore Pak Ketua NPC Sumatera Utara dan pemirsa TPRI. Yang pertama, kita hari ini tepat ya, pas. Memang ini momen yang pas ya. TPRI kami berterima kasih ya hari ini secara langsung dan mungkin tidak terkoordinir atau tidak sambung ya. Tapi mungkin itu ya, kita tadi baru saja menerima Ketua Umum NPC Pusat ya Pak Seni beserta pengurus ya bersama NPC Sumatera Utara, bertemu dengan Bapak Pejabat Gubernur Sumatera Utara didampingi Pak Sekda, Pak Kadispora dan beberapa kepala-kepala OPD ya, untuk menyatakan kesiapan sebagai tuan rumah. Jadi tadi alhamdulillah begitu bukan audiensi atau dengan penuh kekeluargaan lah. Sama-sama memikirkan bagaimana bisa menjalankan perintah undang-undang. Jadi perintah undang-undang itu di mana PON dilaksanakan, maka Peparnas dilaksanakan. Jadi hari ini Sumatera Utara ditunjuk sebagai tuan rumah PON bersama Aceh. Dan konsekuensinya kita menjadi tuan rumah Peparnas. Dan tadi Pak Gubernur menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan perintah undang-undang, melaksanakan Peparnas di Sumatera Utara. Dan Sumatera Utara insya Allah siap. Bagaimana outputnya ataupun bagaimana standar mengukur kesiapan itu? Kita hari ini Sumatera Utara sudah membangun venue ya, dan merehab venue dan juga sudah menyewa beberapa lapangan-lapangan untuk dilaksanakan sebagai tempat bertandingnya pelaksanaan event PON. Jadi saya pikir ya habis pelaksanaan PON, lokasi atau venue yang dijadikan tempat bertanding itu bisa dilaksanakan pada pelaksanaan event Peparnas. Itu dia Bang Lukman. Tanggapannya Bung Alan seperti apa hasil dari pertemuan tadi? Kemudian dari kacamata Bung Alan yang sudah berpengalaman ya dalam Peparnas ini, dari ketersediaan sarana, prasarana, pemusatan latihan juga sudah mumpunikah untuk menjadi tuan rumah kita? Jadi dari hasil pertemuan tadi Pak Seni Marbun dengan Pak Gubernur Sumatera Utara Bapak Hasanuddin itu berjalan lancar, dan harapan kita memang dari NPC Sumatera Utara begitu juga NPC Indonesia berharap Peparnas ini berlangsung di Sumatera Utara gitu. Itu dari hasil rapat kerja NPC Indonesia, memang teman-teman seluruh provinsi itu menunjuk di Sumatera Utara menjadi tuan rumah Peparnas. Kalau masalah akses venue yang ada di Sumatera Utara ini, kita juga sudah sering menyampaikan ke Dispora dalam pembangunan itu agar memikirkan juga masalah akses. Dan selama ini juga atlet NPC Sumatera Utara kan juga sudah berlatih, dan kita ketahui juga akses-akses yang ada di Sumatera Utara ini saya bilang layak dan baiklah untuk pelaksanaan Peparnas nanti gitu. Baik. Tepuk tangan dong, ini usaha kerja keras ya dari semua tim-tim yang terlibat untuk
mewujudkan Peparnas Sumatera Utara ini bisa terrealisasi? Kalau enggak bisa diambil Solo ya, kabarnya begitu ya. Baik dari Dispora sendiri, Bung Budi bagaimana komitmennya dalam memajukan ataupun merealisasikan tidak hanya mungkin tempat venue-nya ya, juga para dukungan kepada para atlet-atlet yang terlibat termasuk juga pelatih. Ya, komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kepemudaan Provinsi Sumatera Utara sejak Sumatera Utara ditetapkan sebagai tuan rumah, ya, sebagai pelaksanaan event PON, maka banyak hal yang dilakukan, ya, banyak hal dilakukan dan melakukan percepatan-percepatan dan konsekuensinya, ya, memang nih di mana tuan rumah PON itu Aceh Sumut, ya, Aceh Sumatera Utara. Tapi untuk Peparnasnya cuma Sumatera Utara. Kenapa Sumatera Utara? Ya ini adalah hasil keputusan ya Rapat Kerja Nasional NPC se-Indonesia. Dan itu kita juga siap kan gitu. Dan bagaimana yang dilakukan? Kenapa kita juga siap? Kenapa juga kita mau? Karena kita melihat hari ini teman-teman melalui Ketua Pak Alan ya sejak belum memimpin banyak mendistribusikan ya atlet-atlet kita yang ke tingkat internasional, nasional, selalu membawa nama harum Provinsi Sumatera Utara. Jadi ini kan sebuah penghargaan bagi kita Sumatera Utara. Jadi tidak ada kata tidak siap. Dan ini disiapkan itu selain atletnya sudah ada ya. Kalau kemarin mungkin atlet tidak siap ya kita pikir dua kali kan. Nggak mungkin kita membuat pergelaran untuk orang lain gitu ataupun untuk tuan rumah yang lain. Jadi itu juga menjadi satu bahan ukuran kita. Dan kita melakukan pembinaan kepada atlet-atlet NPC melalui NPC Sumatera Utara dengan menghibahkan ada uang berupa uang, ada alat gitu. Jadi itu merupakan sebagai bentuk dukungan kita. Dan untuk persiapan Peparnas ini ya memang betul hari ini kita sudah membangun venue-venue ya, membangun yang baru-baru. Jadi kalau yang baru pembangunan baru insya Allah mudah-mudahan akses disabilitas itu sudah ada. Tinggal kita melengkapin. Ini kan setelah tadi diputuskan siap. Saya pikir nanti akan ada tim dari dari NPC pusat ya untuk terjun ke Medan mengecek venue-venue, akan melihat ini mana yang kurang. Saya pikir ada 130-an harian lagi lah. Saya pikir tidak terlambat kita untuk melengkapi itu sehingga kita akan melengkapi. Tinggal yang harus diperjuangkan ini adalah dukungan saya pikir ya dukungan penyelenggaraan. Jadi penyelenggaraan ini kita akan coba tadi komitmen bersama ya, kita akan coba bersama-sama akan meminta kepada Bapak Presiden melalui Menpora agar juga bisa mendistribusikan anggaran atau mengalokasikan anggaran pelaksanaan Peparnas dan Sumatera Utara juga nanti diberikan ya keleluasaan, artinya ada semacam sedikit peraturan diberikan supaya ada, karena ini kita kan belum ada menganggarkan kegiatan untuk event Peparnas ini. Kenapa belum kita ada anggarkan? Karena memang hari ini ada pelaksanaan kemarin dari teman-teman NPC, ada event-event internasional kan. Jadi dan kita juga kemarin sedang berdiskusi bagaimana ini dilaksanakan. Dan ini pun hasil keputusan tadi akan kita laporkan pada saat rapat terbatas kepada Bapak Presiden yang akan difasilitasi oleh Kemendagri, dan kita juga akan berkomunikasi dengan Kemenpora terkait permintaan dukungan-dukungan karena ini sudah bulan 5 ya, kita berharap adalah dibelikan apakah semacam perpres atau apalah namanya, yang penting kita bisa ya, hari ini sudah tutup anggaran, paling tidaknya PABBD kita bisa coba alokasikan anggaran, begitu juga pusat gitu kan, hari ini sudah tutup, bagaimana hari ini bisa membuka kembali dan menghalalkan lah ya untuk kita bisa memberikan atau mengalokasikan anggaran sehingga secara peraturan ketentuan kita bisa sukses administrasi, karena PON dan kita harapkan juga Peparnas itu akan 5 target kita ataupun 5 tagline kita. Pertama, kita ingin sukses secara penyelenggaraan. Kalau sukses penyelenggaraan, kita ingin sukses prestasi. Bagaimana penyelenggaraan prestasi, kita ingin juga sukses administrasi. Setelah sukses administrasi, bagaimana kita sukses bisa
memberdayakan masyarakat, ya, memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan PON dan Peparnas. Dan yang terakhir, kita bisa sukses melaksanakan menggunakan ya, venue-venue ataupun akses-akses yang tadinya dilaksanakan oleh PON Peparnas itu bisa diberdayakan, bisa dilakukan setelah PON Peparnas. Jadi ada bangunan itu tidak mangkrak dia, tidak dipakai. Habis PON, habis Peparnas tidak dipakai. Jadi itu harapan kita. Itu yang kita inginkan ke depan. Sukses semuanya. Dan juga minta dukungan masyarakat. Hari ini harus kita mulai, ya kita halu-halukan bahwasanya insya Allah Peparnas itu jadi di Sumatera Utara. Ya kalau tadi Mas Lukman sudah tahu ada isunya di Solo, ya semacam begitulah. Kenapa? Memang ya kita harus melakukan percepatan lah supaya membuktikan bahwasanya Sumatera Utara siap sebagai tuan rumah. Baik, gimana perasaannya, Bung Alan? Harap-harap cemas nggak terkait dengan anggarannya sendiri juga masih deg-degan ini. Berbagai pihak tentunya harus ada koordinasi ya terkait anggaran ini. Termasuk juga kerjasama dengan berbagai pihak-pihak yang terkait dalam proses pencairannya. Ya, kalau kita cerita masalah anggaran, apa yang disampaikan Pak Budi tadi, memang kalau harap sampas itu pasti gitu. Tapi kita yakin sama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bapak Gubernur, apalagi Pak Kadispora, Bapak Haji Baharudin, yang sangat peduli sama teman-teman NPC ini, pasti berjuang akan pelaksanaan Peparnas ini akan sukses gitu. Karena Pak Baharudin ini, Kadispora kita ini kan bukan baru di Kadispora ini, dan perhatiannya itu sangat luar biasa sejak 2016 sampai sekarang. Perhatiannya itu memang sangat luar biasa, bahkan menjadi motivator kami di NPC Sumatera Utara. Baik, menjelang Peparnas 2024 ini Bung Alan, untuk pemusatan latihan sendiri, bagaimana persiapan para atlet dan para pelatih? Kalau persiapan kita selesai Peparnas Papua kemarin, terus berbenah dari hasil Peparnas Papua kemarin kita ada di posisi 5 besar. Kita di posisi 5 besar di Papua kemarin itu bukan karena prestasi kita turun, cuman atlet yang sangat terbatas karena kemarin itu keterbatasan anggaran karena kita masih masalah COVID, jadi kita terbatas. Nah, kita ingin kemarin selesai Papua itu ingin maksimalkan di tuan rumah ini. Sedangkan kita bawa ke Papua kemarin kita bisa 27 medali emas, ada di posisi 5 besar. Insya Allah di tuan rumah ini kita lebih maksimalkan lagi atlet-atlet kita. Ini minimal kita bisa masuk di ranking 3 besar gitu. Ini sudah ditunjukkan teman-teman atlet, baik juga pelatih juga sangat antusias, sangat fokus maksimal untuk pembinaan ini. Kita selama ini sudah terbukti baik di level nasional maupun internasional selalu berbuat yang terbaik, dan atlet-atlet kita juga regenerasinya tidak putus sampai sekarang ini juga terus berbuat. Nah, di tahun ini juga selain Peparnas ada 2 atlet kita yang lolos ke Paralimpik Paris. Nantinya ini sebuah prestasi. Kenapa? Sebuah prestasi yang luar biasa saya bilang. Karena disable atau non-disabilitas itu belum ada atlet yang bisa tembus sampai Olimpik. Tapi NPC di Tokyo kemarin udah meloloskan 1 atlet, dan di tahun ini 2 atlet. Ini semuanya tak lepas dari perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Bapak Gubernur maupun Bapak Kadispora Sumatera Utara. Baik, wah ada 2 ya? 2 atlet. 2 atlet yang akan bertanding nanti di Paris. Di Paris, Paralimpik Tanggapannya Paris. Dispora seperti apa? Terhadap mungkin ada dukungan baik sarana prasarana mungkin untuk menunjang mereka nantinya agar menjadi yang terkemuka di event Paralimpik Paris nanti. Ya, dengan adanya duta kita itu kan menjadi sebuah kebanggaan kita, dan itu juga menjadi penyemangat bagi Bapak Gubernur, Bapak Kadispora Provinsi Sumatera Utara. Artinya hari ini apa yang dilakukan pembinaan itu oleh NPC dan yang perhatian diberikan kepada NPC Sumatera Utara tidak sia-sia, dan inilah membuat juga semangat beliau ya untuk tetap ya kekeh Peparnas itu tetap dilaksanakan di Sumatera Utara. Dan bagaimana bentuk perhatiannya? Bentuk perhatiannya saya pikir hari ini pemerintah selalu memberikan perhatian pasca mereka bertanding pulang. Nah, itu paling tidaknya adalah yang disiapkan tali asih ya atau semacam uang jajan para atlet. Walaupun ya kalau sudah sampai tingkat internasional itu sudah tanggung jawabnya pemerintah pusat ya, sudah menyiapkan keberangkatannya dan lain sebagainya, itu sudah ditangani oleh
Kemenpora. Tapi bentuk dukungan kita di pemerintah daerah adalah pasca pelaksanaan itu kita akan menyiapkan ya bonus ataupun tali asih yang nantinya ya sebagai perhatian pemerintah kepada atlet-atlet kita yang mengharumkan nama baik Sumatera Utara. Baik, kita ke Bung Alan lagi. Bung Alan, untuk Peparnas 2024 ini ada berapa cabang olahraga yang akan dipertandingkan? Kita kemarin juga ada diskusi sama Bang Budi, pastinya kalau kita cerita Peparnas pasti yang berpeluang atlet-atlet kita. Kemarin setelah kita saring-saring, memang NPC Pusat itu pinginnya 20 cabur. Cuman kita kan juga harus ada pembanding juga di Sumatera Utara. Jadi untuk maksimalkan itu mungkin kita 14 cabur melampauin nomor pertandingan atau cabur di Papua kemarin itu 12, kita 14. Itu tandanya kan ada peningkatan cabur untuk event Peparnas gitu. Oke, dari 14 cabang olahraga ya, ada cabang olahraga yang diunggulkan nantinya? Pasti, kita pasti ada cabur prioritas yang kita unggulkan itu termasuk dari atletik, ada di para taekwondo, para catur, angkat berat, dan judo. Nah, dari 5 cabur ini nanti insya Allah kita bisa berbicara, bisa memperbaiki ranking kita dari hasil Peparnas sebelumnya. Baik, pemirsa, Bung Budi dan Bung Alan, kita rehat sejenak. Kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Olahraga. Untung dari segi materi nggak ada. Ya, masih bersama kami dalam program acara Dialog Olahraga yang pada kesempatan kali ini mengambil tema tentang persiapan Sumatera Utara untuk Peparnas 2024. Masih bersama narasumber ganteng-ganteng kita ini. Ada Bung Budi Syaputra, beliau adalah Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sumatera Utara. Ada juga Bung Alan Sastra Ginting, merupakan Ketua Nasional Paralimpik Komite Sumatera Utara. Bung Budi, untuk selain kita berbicara tentang komitmen, tentunya sinergitas yang dibangun ya antara Disporasu dan NPC Sumatera Utara juga dalam membangun komitmen serta merealisasikan program-program kerjanya ini seperti apa? Ya, apa yang terjadi hari ini adalah bentuk sebuah komitmen yang sudah dilaksanakan. Dan tadi Pak Ketua sudah menyampaikan ya, sejak 2016 ya, Pak Kadispora, Pak Haji Baharudin Syagian itu memimpin Dispora, perhatiannya langsung tertuju kepada teman-teman ya, teman-teman NPC atau teman-teman disabilitas. Sehingga hari ini ya apapun ya yang ingin diberikan selagi kemampuan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan itu dilakukan. Malah kalau dipikir-pikir sebenarnya kita ya Pak Kadispora selalu menyatakan, artinya begini, lihat nih teman-teman disabilitas, teman-teman normal, ya kan, dari segi penganggaran, dari segi fasilitas, itu semacam ya paling tidaknya ya memang ada organisasi tertua, ada organisasi termuda kan gitu. Teman-teman yang sudah duluan membina atlet ya dari segi perbedaan, ini alokasi anggaran segini, ini segini, tapi tidak sama tapi punya prestasi gitu ya. Kita tidak menutupi punya prestasi, tapi hari ini banyak atlet-atlet kita yang dari disabilitas Sumatera Utara membawa nama Sumatera Utara dan juga peringkatnya ya 5 besar. Ya ini tadi punya target juga 3 besar gitu. Jadi komitmen ini sudah dilakukan ya tanpa harus ada semacam MOU lah ya, tapi itu sudah dilakukan dan ini bentuk kita, komitmen kita ya dalam melaksanakan, dan ini memang tugasnya pula. Tugasnya pemerintah provinsi dalam hal ini adalah Dispora. Jadi itu akan kita lakukan dan tetap kita lakukan. Dan kita berharap ya nantinya pelaksanaan Peparnas ini bisa sinergi, ya, bisa sinergi dan bisa sukses, baik itu secara administrasi. Kita ingin ke depan itu pelaksanaan ini tidak ada di belakang hari yang yang bermain-main dan tidak berjalan pada fungsinya. Jadi itu dia, Mas. Tanggapan Bung Alan seperti apa? Tentunya Bung Alan punya catatan khusus ya tentang untuk memperbaiki NPC ataupun ke Peparnas ini dari tahun ke tahun. Seperti apa catatan penting yang harus mungkin diperbaiki bersama-sama nih agar sinergitas antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Disporasu dan NPC ini bisa terbangun nantinya? Kalau masalah
NPC dengan Dispora ini sudah bagus sekali. Namun kita, begitu juga saya sampaikan ke seluruh pengurus, kita kan ada ingin perbaikan prestasi baik di nasional dan internasional. Kita juga dari NPC terus berkomunikasi, Pak Kadis termasuk Pak Budi, bagaimana atlet-atlet yang akan kita bina ini lebih kita maksimalkan lagi, baik di event nasional dan internasional. Dari segi peralatan latihan dan masalah anggaran juga tentunya kan. Kita walaupun yang bilang Pak Budi tadi ada, walaupun anggaran NPC itu masih terbatas, tapi kita dari NPC itu tidak pernah putus asa untuk dalam pembinaan. Begitu juga kita memotivasi atlet, jangan kita selalu masalah anggaran ataupun duit gitu. Jadi buktikan dulu, berprestasi dulu, pasti pemerintah baik pusat maupun provinsi itu akan menghargai kita. Sebagai contoh, kita di pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini setiap kita selesai mengikuti event maupun Peparnas, Paragame, Asian Paragame, Pak Gubernur ataupun Pak Kadispora itu memberikan bonus kepada kita. Bahkan terakhir kemarin dari Asian Paragame di Kamboja dan Asian Paragame Hangzhou itu kita diberikan bonus, tidak ada lagi perbedaan dengan teman-teman dengan disabilitas. Tandanya apa? Pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu memang sudah sangat perhatian kepada NPC Sumatera Utara. Namun terus kita mendorong juga ke pemerintah agar atlet-atlet disabilitas ini agar lebih lagi diperhatikan gitu. Termasuk hari tuanya. Iya, itu masalah pekerjaan apa semuanya. Karena kan kita atlet-atlet yang kita ajukan ini yang agar bisa diberikan pekerjaan pun itu kan atlet-atlet yang punya prestasi gitu. Contohnya Bung Alan sendiri ya. Iya. Ya sudah mapan di pekerjaannya ini berkat prestasinya di bidang olahraga di masa lalu ya. Kita berikan aplaus. Kita juga sapa ada Bung Michael di sini. Beliau adalah pelatih untuk atlet tenis ya, tenis lapangan untuk kursi roda ya. Bung Michael, mungkin kita bisa share-share sedikit atau cerita-cerita pengalaman Bung Michael ya. Boleh berdiri dulu Bung Michael. Nah, seperti apa nih menghadapi Peparnas 2024, tantangan apa yang Bung Michael rasakan? Jadi kita di tim tenis kursi roda saat ini sedang dalam tahap persiapan khusus ya, karena tinggal beberapa bulan lagi nih kita sudah masuk di bulan 5. Karena estimasi Peparnas seperti yang pernah disampaikan Ketua NPC Sumatera Utara itu diperkirakan di bulan Oktober. Jadi ini saat ini anak-anak sedang dalam tahap persiapan khusus. Kemudian latihan-latihannya pun sudah terfokus pada latihan-latihan teknik dan taktik. Ya alhamdulillah ya, motivasi anak-anak, motivasi para atlet, ya termasuk kita juga motivasi para pelatih karena kita ada tim juga ya, bukan saya sendiri saja karena saya hanya pelatih kepala ya, ada 2 orang anggota juga termasuk juga atlet-atlet. Motivasinya sangat bagus, sangat tinggi ya. Artinya walaupun hari ini tadi masih kita persiapan untuk penyelenggaraan Peparnas, tapi motivasi para atlet sangat tinggi. Karena apa? Karena kita didukung oleh Ketua NPC Sumatera Utara, ya, didukung oleh juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dispora. Dukungannya bentuknya apa gitu? Ya bentuknya, alhamdulillah uang transport anak-anak tetap on time tiap bulan. Itu ya, uang transport itu yang diberikan oleh NPC Sumatera Utara yang merupakan hibah kan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, itu tepat waktu, on time. Jadi anak-anak tetap bersemangat gitu, karena kita nggak hanya memikirkan nilainya ya, nggak memikirkan nilai, tapi bagaimana perhatian NPC Sumatera Utara, bagaimana perhatian juga pemerintah provinsi kepada kami pelatih olahraga disabilitas dan juga kepada atlet-atlet kami, atlet-atlet penyandang disabilitas. Baik, hambatan kira-kira apa yang ditemukan di lapangan dalam proses pelatihan menuju Peparnas 2024 ini, Bung Michael? Ya, alhamdulillah hambatan yang hambatan pasti ada, tapi tidak terlalu besar. Karena itu tadi, karena apa? Motivasinya sudah sangat tinggi. Motivasi kawan-kawan kita sudah sangat tinggi. Jadi hambatan itu dianggap hanya merupakan kerikil-kerikil saja. Jadi tidak membuat kawan-kawan itu, tidak membuat atlet-atlet kita itu bermalas-malasan untuk latihan. Untuk target sendiri dari tenis lapangan, Bung Michael, seperti apa untuk target raihan medali nantinya para atlet nanti yang terlibat dengan Peparnas? Tenis lapangan kursi roda ini kan sebenarnya bukan cabang olahraga yang baru bagi kita di Sumatera Utara, tapi sebenarnya ini kita
tenis lapangan kursi roda baru ikut kembali setelah lama vakum itu waktu di PON Papua karena kebijakan daripada Ketua NPC Sumatera Utara. Alhamdulillah dari PON Papua itu ternyata salah satu atlet kita terpilih jadi atlet nasional kemarin. Artinya mewakili Indonesia sehingga kemarin waktu ASEAN Paralimpik di Solo ya kemarin dia berhasil memperoleh medali perunggu. Jadi itulah baru pertama sekali tenis lapangan kursi roda memperoleh medali perunggu selama ini. Walaupun dulu kita juga tenis kursi roda ini sudah pernah lama ikut ya. Alhamdulillah itu memperoleh medali perunggu mewakili Indonesia ya. Kemudian juga di tahapan sekarang karena menuju Peparnas ini kita punya target itu 1 medali emas. Kita nggak mau muluk-muluk karena di Jawa ya, Jawa di khususnya kayak Jawa Barat, kemudian Yogyakarta ya, mereka atlet-atlet senior dan juga event juga lebih sering di sana ya. Itu jadi kita nggak mau namanya pesimis ya, tetap optimis kita di 1 medali emas lah itu. Terima kasih Bung Michael. Kita berikan support yang luar biasa buat Bung Michael dan para atlet nantinya yang akan bertanding di Peparnas 2024 agar mengharumkan nama Sumatera Utara ya. Baik, Bung Budi, ini PR dari Disporasu di tahun ini cukup berat ya. Banyak event-event skala nasional yang dilibatkan di Sumatera Utara ini. Kemudian menjadi fokus dari Disporasu sendiri seperti apa dalam event-event, pelaksanaan event-event, terutama juga dalam raihan target dari para atlet sendiri. Ya. Jadi tahun 2024 ini ya insya Allah ada PON, ada Peparnas. Dan 2025 juga akan ada ya, ada pelajarnya. Ada Popnas, ada pekan pelajar juga Peparnas ya untuk pelaksanaan. Jadi tidak 2024 aja Mas, 2025 juga ada. Jadi PR kami cukup banyak dan mohon doanya. Dan kesiapan yang kita lakukan ya yang pasti pertama adalah venue-venue tempat bertanding ya, lokasi-lokasi. Dan hari ini kesiapan yang harus kita lakukan adalah bagaimana atlet bisa berlatih, para pelatih bisa melakukan tugasnya sebagai melatih ya, dan juga dilakukan pemusatan pelatihan. Yaitu yang terakhir adalah persoalan peralatan. Ini yang menjadi PR bagi kami di Spora. Ini yang selalu teman-teman dari NPC, teman-teman dari yang non disabilitas juga cabur-caburnya kan gitu selalu menanyakan ya tentang terkait peralatan. Memang peralatan ini menjadi sumber yang hari ini menjadi PR terpenting bagi kami ya agar bisa meraih prestasi. Kenapa? Karena memang yang harus dipenuhi hari ini belum terpenuhi secara maksimal. Ini kami akui. Kenapa belum terpenuhi secara maksimal ya karena mengingat hari ini kita sih berharap sebenarnya Mas ya PON ini kan atau Peparnas adalah idaman setiap stakeholdernya olahraga, idaman bagi pelatih, idaman bagi atlet. Kenapa ada bonus yang bisa dilakukan? Pertama ya kita akan ada legasi ya kan, akan ada legasi terkait tuan rumah. Ya, berharap akan ada bangunan pelatihan yang dibangun dan bakal ada mencetak atlet-atlet yang berprestasi. Ini sebenarnya harapan kita. Tetapi ini kan baru pertama sekali nih. Tuan rumah PON ya dan Peparnas itu 2 provinsi. Selama ini kan 1 provinsi 1 tuan rumah. Jadi menjadi PR bagi kita dan di tengah ini juga di 2024 kita sama-sama ketahui situ juga pestanya demokrasi. Ya ada pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan kepala daerah, juga ada PON. Jadi memang dana itu terkuras, ya artinya terkuras untuk ini walaupun memang sudah ada porsi masing-masing. Jadi memang terkonsennya pemerintah itu terbagi-bagi, ya. Tapi ini tidak menjadi hambatan. Tapi dengan seperti ini kita kurang maksimal itu. Seharusnya tadi alokasi ini bisa untuk beli peralatan, ya akhirnya teralokasi untuk di sana. Jadi ini sekedar sharing aja, sharing kita dan hari ini juga ya
pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya melalui acara ini kita juga berharap sekali sebenarnya pemerintah pusat memperhatikan kita, ya memperhatikan kita. Saya pikir Papua itu sama dengan Sumatera Utara. Ya, bagaimana perhatian diberikan kepada Papua, harapan kita juga diberikan juga pada Sumatera Utara. Kenapa itu kuncinya? Karena hari ini Sumatera Utara sudah mengalokasikan anggaran itu sekitar hampir 1,5 T ya untuk persiapan ini. Dari mulai ditetapkan membeli lahan kita di Desa Sena, Sumur Sport Center, memperbaiki rehab itu uang murni uang APBD. Kalau kemarin saja COVID itu tidak melanda kita, ya saya pikir anggaran itu bisa dialokasikan. Saya pikir Desa Sena itu juga akan banyak venue-venue terbangun. Tapi memang ya namanya juga bukan dari kita ya, itu kemauannya yang hak maha kuasa, sehingga itu menjadi hambatan itu. Menjadi hambatan kita untuk anggaran. Jadi terkait itu juga penyelenggaraan PON, penyelenggaraan Peparnas. Ya hari ini memang masih nol izin, ya kan Ketua, masih nol anggaran APBD. Ya kenapa? Memang bukannya konsen di PON, tapi memang hari ini juga kita sedang memperjuangkan. Pemerintah pusat juga sedang berusaha bagaimana bisa mengalokasikan. Makanya harapan kita tadi kesepakatan, kesepahaman antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan teman-teman NPC sama-sama sepakat, ayo kita berjuang bersama-sama bagaimana hari ini bisa mencolok ya anggaran pusat jatuh kepada kita sehingga kita bisa sukses. Karena kalau dipikir ya namanya kita pesta, ini kan pestanya olahraga. Ya kayak ibarat kita pestanya di rumah, itu istana di rumah. Misalnya kita mau menyunatkan anak kita, mau pesta pernikahan. Pesta ini mau kita buat di mana? Di rumah atau di gedung? Di gedung ada keyboard atau tidak? Nah ini terkadang sekarang ini tinggal itu. Bicara kualitas hari ini. Jadi kalau kualitasnya anggarannya cuma seminimal, ya seminimal lah. Tapi ini sedang berusaha. Jadi kita berharap kita bisa maksimal memberikannya. Karena ini hampir 71 tahun yang lalu ya Sumatera Utara menjadi tuan rumahnya PON. Dan juga Peparnas belum pernah. Jadi ini sayang sekali kalau kita Sumatera Utara tidak mengambilnya dan menyatakan siap. Jadi kita mohon doanya masyarakat, mohon doanya Mas Lukman, doa sama-sama bagaimana hari ini kita juga mengetuk hati pemerintah pusat untuk bisa memberikan perhatian penuh karena waktu juga sudah makin mendekat dan juga ada aturan-aturan yang harus dilanggar. Sehingga kita butuh payung hukum, payung peraturan presiden kah, apakah namanya yang bisa membuat peraturan itu bisa kita laksanakan. Misalnya hari ini bicara waktu jadwal, kan anggaran belum ada, maka kan kita harus APBD kan. Itu kalau menurut normalnya bulan 8 baru ketuk palu. Bulan 8 baru ketuk palu. Baru setelah itu proses penganggarannya di bulan 11. Nah, jadi kalau bicara normalnya, bicara umumnya tidak bisa. Nah, ini kan mau kita langgar. Jadi kalau nggak ada payung hukumnya nggak bisa. Nah, jadi kita berharap dukungannya melalui juga siaran ini kita berharap pemerintah pusat bisa ada perhatiannya agar nantinya Bapak Menteri Mendagri artinya memberikanlah kelebihan, kemudahan agar kita bisa mengalokasikan anggaran. Begitu juga pemerintah pusat bisa memberikan alokasi anggaran. Bung Budi, Bung Alan, kita lihat lagi, kita akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Olahraga. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Dialog Olahraga dan masih bersama narasumber kita, yakni ada Bung Budi Syaputra. Beliau merupakan Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sumatera Utara, ada juga Bung Alan Sastra Ginting yang merupakan Ketua NPC Sumatera Utara. Masih membahas tema tentang persiapan Sumatera Utara untuk Peparnas 2024. Nah, kita ke Bung Alan Sastra Ginting. Bung Alan tadi, Bung Budi sudah banyak bercerita ataupun menyampaikan hambatan-hambatan ataupun tantangan yang dihadapi dalam menghadapi pekan-pekan olahraga, tidak hanya Peparnas, juga ada PON, dan di tahun 2025 juga ada pekan-pekan olahraga daerah lainnya. Bung Sastra sendiri seperti apa menghadapinya? Kemudian untuk pemusatan latihan, venue, apakah sudah ramah disabilitas? Kalau masalah hambatan apa yang disampaikan Pak Budi tadi, masalah peralatan, kalau sampai sekarang Pak Budi belum teralokasi ke NPC Sumatera Utara,
Saya kira untuk tahun ini memang belum, tapi Dispora ini hampir tiap tahun membantu peralatan ke NPC Sumatera Utara. Jadi apa yang sudah diberikan Dispora kepada NPC Sumatera Utara kita manfaatkan. Jadi memang peralatan yang diberikan ini memang benar-benar kita jaga agar atlet ini juga menggunakan untuk latihan ini masih bisa, apalagi kita sedang menghadapin ke Peparnas gitu. Kalau masalah hambatan apa yang disampaikan Pak Budi, kami di NPC Sumatera Utara hambatan itu biasa karena atlet ini sangat semangat motivasinya untuk berlatih. Jadi hambatan-hambatan yang hal-hal seperti itu kita sudah mengabaikan. Intinya bagaimana atlet-atlet NPC Sumatera Utara itu tetap berprestasi baik di nasional dan internasional, itu sudah kita buktikan. Bahkan atlet kita yang berprestasi di internasional bukan hanya itu aja, itu terus hampir setiap 2 tahun sekali di level Asian Para Games itu atlet debutan baru kita itu ada muncul. Nah tandanya apa? Pembinaan di NPC Sumatera Utara itu terus berjalan. Itu tandanya komunikasi kita ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui di Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Utara itu berjalan gitu. Gitu. Jadi Peparnas ini bisa dikatakan tidak hanya ajang nasional aja, tapi Ya. menjadi platform untuk mencari bibit-bibit Ya. atlet untuk di tingkat Internasional. internasional Ya, nanti. benar. Seperti apa Kita usaha ini kalau dilakukan gitu? pembinaannya itu memang dari bawah, dari kabupaten. Nah memang kita persiapkan yang pertama itu kalau usia muda kita persiapkan untuk pelajarnya dulu. Baru ke level nasionalnya ada ke Jurnas. Kalau terakhir itu di Peparnas itu baru dari hasil Peparnas ini kita bidik mana atlet-atlet kita yang benar berpotensi ke internasional. Baik di Asian Para Games, Asia maupun ke Paralimpik. Nah dari situ kita terus memantau gitu bagaimana perkembangan progres prestasi atlet yang kita bina di NPC Sumatera Utara. Oke, baik. Kita ke Bung Budi Syap. Bung Budi, untuk dalam pembinaan, Bung Budi mungkin dalam hal ini Kabid peningkatan prestasi olahraga di Sporasu. Untuk pencarian bibit-bibit para atlet ini seperti apa di Spora sendiri bersama pihak-pihak terkait dalam pembinaannya? Jadi secara tupoksi ya, pemerintah daerah itu ada berkewajiban melakukan pembinaan. Pembinaan itu dengan cara apa? Ya, dengan cara pertama melalui pemberian dana hibah. Ya, hibah ini bisa apa? Bisa uang, bisa peralatan, ya, dan bisa yang lain-lain. Yang kedua apa? Memfasilitasin kegiatan-kegiatan keolahragaan. Jadi kita juga melakukan pembinaan dengan cara melatih ya, atau melakukan memfasilitasi pelatihan para pelatih dan wasit juri dari Pengprov, dari cabur-cabur gitu kan, dari juga termasuk NPC, dan juga melakukan event-event semacam pencarian bakat itu melalui kejuaraan-kejuaraan event tingkat provinsi. Itulah yang kami lakukan melalui Dinas Pemuda Olahraga. Di satu sisi juga pihak NPC juga melakukan pembinaan ya terkait hal-hal tadi juga dilakukan oleh Dispora. Itu cara kita untuk menghadapinya ataupun mempersiapkan sehingga kita bisa melihat alat ukur itu. Jadi kita melihat nanti ini berapa yang diperlukan pelatih-pelatih itu kan agar kita bina, kita lakukan fasilitasi sehingga kita akan alokasikan anggaran, kita buat pelatihan wasit juri. Dan ini target kita juga, ini harapan juga Pak Ketua, bagaimana yang hari ini sudah dilatih ya sebagai wasit juri ya kan, sebagai yang mempunyai kemampuan kualitas SDM untuk nanti diterjunkan ya di event Peparnas nanti. Itu harapan kita. Jadi ada wasit juri juga jangan hanya fokus juga pada atlet saja kan gitu. Kita berharap juga bagaimana wasit para tenis gitu kan, itu juga nanti ada dari Sumatera Utara. Wasit para atletik itu juga berharap ada dari Sumatera Utara. Itu juga harapan kita. Ya, jadi bukan hanya untuk atletnya saja ya, tapi juga para wasit jurinya itu juga dari Sumatera Utara. Sehingga ini menjadi memang pesta olahraga kita. Jadi semua masyarakat olahraga bersama-sama ikut andil di pesta nantinya. Baik. Tanggapan Bung Alan sendiri terkait untuk pelatihan para juri, kemudian para atlet-atlet ini seperti apa dalam mungkin kolaborasi ya antara mungkin dengan provinsi-provinsi lain agar menciptakan hasil yang maksimal nantinya dalam
berolahraga. Jadi kalau masalah pelatih ataupun juri itu yang disampaikan Pak Budi tadi, memang di Dispora itu juga di bidang Pak Budi hampir tiap tahun ada pelatih khusus untuk NPC Sumatera Utara, begitu juga wasit itu sangat rutin. Itu juga yang membantu secara pelatih itu peningkatan SDM-nya, apalagi pelatih yang ada sekarang di NPC itu kan harus juga mempelajari masalah klasifikasi disabilitas. Itu juga sudah dilaksanakan dari Dispora juga, penataran klasifikasi. Intinya sebenarnya kalau pelatih kita yang ada sekarang ini sebenarnya bisa bersaing dengan pelatih-pelatih yang ada di Jawa. Bahkan pelatih-pelatih kita yang ada sekarang di Sumatera Utara ini sebenarnya layak juga untuk melatih sampai atlet pelatnas. Itu saya rasa layak juga. Kita sudah buktikan, kemarin kita merekomendasikan pelatih para taekwondo, itu kemarin sempat juga membawa sampai ke Bahrain, pelatih dari putra terbaik di Sumatera Utara, pelatih Sumatera Utara. Itu tandanya antara NPC Sumatera Utara dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara sangat fokus untuk pembinaan atlet maupun ke pelatih. Baik, terakhir mungkin Bung Budi apa pesan kepada para atlet-atlet Peparnas kita nanti yang akan bertanding di Peparnas 2024 apabila benar-benar kita menjadi tuan rumah di Oktober nanti? Ya, harapan kita kata bijak yang disampaikan oleh Presiden Amerika, ya. Jangan tanya ya apa yang diberikan negara kepada kita, ya, kepada atlet ya. Tapi tanya apa yang bisa atlet berikan nantinya kepada negaramu, terkhusus Sumatera Utara. Mungkin pesan ini yang harus kita tanamkan. Walaupun ya kami yakin sekali ya apa yang disampaikan tadi oleh ketua, ya, tanpa melihat peralatan, tanpa melihat apa yang diberikan, tapi mereka mampu memberikan dan menunjukkan, ya, kami berikan loh kepada Sumatera Utara. Dan inilah harapan kita nantinya kepada atlet-atlet Sumatera Utara, para pengurus, para petinggi-petinggi olahraga. Mari kita sukseskan PON, mari kita sukseskan Peparnas. Tanpa melihat apa yang diberikan kepada kita, apa yang mampu pemerintah ini berikan. Tapi tanyalah apa yang bisa diberikan kepada Sumatera Utara, yaitu Sumatera Utara hebat. Bung Alan sendiri, untuk kemajuan NPC Sumatera Utara ke depan apa pesan dan harapan? Kalau saya mungkin yang pertama berterima kasih dulu kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena selama ini sudah memperhatikan atlet-atlet disabilitas, dan harapan kita kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan kita menjadi tuan rumah PON maupun Peparnas ini menjadi bonus buat atlet-atlet karena pastinya venue sudah terbangun. Ini tandanya adik-adik NPC Sumatera Utara ini latihan nanti bisa lebih maksimal lagi. Dan perlu kami sampaikan ke Pak Gubernur, Pak Kadispora, NPC Sumatera Utara garda terdepan mewujudkan impian kita semuanya menjadi Sumatera Utara ini adalah lumbung atlet-atlet yang berpotensi. Luar biasa sekali. Itulah bincang-bincang kita bersama Bung Budi Syaputra yang merupakan Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sumatera Utara, dan juga Bung Alan Sastra Ginting, Ketua NPC Sumatera Utara. Dalam perbincangan hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya event Peparnas bukan hanya berbicara tentang pertandingan untuk meraih prestasi dan menjadi ajang juga pembuktian bahwa keberhasilan itu tidak mengenal batasan. Saya Lukman Hakim Storus mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Jaya terus olahraga Indonesia, salam olahraga. Jaya. Jaya, jaya, jaya.